Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 165 Agung, yang terhormat kepada Bapak Ismail Pramuwijaya SPDI MPD Guru sebagai pengajar praktik, yang terhormat kepada Dewan Guru SD Negeri 165 Agung. Baiklah, untuk kegiatan hari ini adalah diskusi visi sekolah SD Negeri 165 Agung. Kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diskusi ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Amin. Baiklah, untuk yang pertama, yang terhormat Bapak Kuasobanyono SPD sebagai calon guru penggerak angkatan yang kedua Kabupaten Oku sebagai pemaparan materi diskusi. Untuk yang kedua, Bapak Ismail Pramuwijaya SPDI MPD Guru pengajar praktik instansi kerja SMA Negeri 13 Oku sebagai pendamping diskusi. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Nurhadi SPDSD Kepala Sekolah SD Negeri 165 Oku, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 165 Oku yang saya hormati. Baiklah, untuk kegiatan awal, kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Ismail, dibimbing selaku pengajar bakti kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Sekolah SD 165 tahun 12 Bapak Guru. Kemudian yang kami hormati Bapak Suboyono, calon guru penggerak di SD 165. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semoga selalu dapat sehat. Jadi pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menghadirkan acara ini bersama calon guru penggerak Bapak Fuad dan Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru yang hadir. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya yang diberikan bersama-sama untuk menunjang kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, selawat marilah kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW, dan kita terus bersyukur diberi kesehatan sehat walafiat pada siang hari ini bisa berkumpul guna untuk menjalankan satu kegiatan daripada program calon guru penggerak, yaitu di sekolah Pak Nurhadi. Jadi mohon maaf Pak Nurhadi, bukan nanti untuk merevisi mau menjudge, tapi memang ini bagian daripada kegiatan untuk menopang kegiatan manajerial daripada Pak Fuad di calon guru penggerak. Kemungkinan nanti karena ada sumbang saran dan sebagainya, ada masukan dari Bapak Ibu guru sekalian, itu sudah menjadi bagian belajar untuk memanajerial atau merumuskan visi diri dari Bapak Fuad sendiri atau visi sekolah ini. Baiklah, tentunya Bapak Fuad akan memberikan paparan, yang mana paparan nanti akan merumuskan bagaimana bisa memberikan hasil daripada visi itu sendiri melalui aset apa yang ada di sekolah, aset apa yang ada di sekolah, sehingga dapat merumuskan, dapat menopang kegiatan yang akan masa mendatang. Tentunya Bapak Ibu sekalian, Pak Nurhadi sudah ngobrol tadi bahwa visi sekolah ini tentunya akan terus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
nanti sedikit mungkin akan dipaparkan pembelajaran dari Pak Kuat, apa yang telah mereka pelajari. Saya selaku pendamping pengajar praktik mendampingi individu Pak Kuat, tentunya hanya bisa menjalankan tugas saya untuk bisa mendampingi sejauh mana capaian daripada program calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi paparan nanti, apa yang menjadi dipaparkan oleh Pak Kuat akan menjadi motivasi dari Bapak Ibu sekalian untuk ikut juga di program ini. Dan kemudian tentunya kita sama mengetahui bahwa program calon guru penggerak tentunya adalah salah satu syarat, salah satu syarat untuk menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kemudian syarat untuk menjadi pemimpin ataupun pengawas. Nah, yang ini yang sangat kita apresiasi, terutama kami yang sudah terlebih dahulu untuk merasakan begitu pentingnya pendidikan guru penggerak ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa meningkatkan motivasi, kemudian juga meningkatkan kompetensi dari kita semua. Ini itu saja Pak Nur Hadi, Pak Kuat dan Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ikuti dengan hikmat kegiatan ini. Demikian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 165 aku memberikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ismakum dari itu praktek ya. Yang saya hormati Bapak Wajah Paulono, kalian guru penggerak, Bapak Ibu guru SD Negeri 165 yang berbahagia. Jadi kepada Allah SWT bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, sempat hidup, sempat sehat, sempat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak terganggu sampai akhir hayat kita nanti. Doanya selawat serta salam kepada tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang menantikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Dan kita semua bersama masuk surga bersama beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat yang saya hormati, mohon maaf jika mana kalah dan jika ketika Bapak kesini sambutan kami kurang meriah, tidak seperti nyambutnya kepala dinas. Dan yang kedua, apabila apa yang saya suguhkan tidak berkenan, kami sebagai kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya tidak memberikan yang terbaik, tapi kami butuh ilmunya, khususnya kepada anak-anak kami ini. Kenapa nggak kamu mengatakan kerja? Karena ini anak semua, kecuali yang sudah senior-senior itu, yang lainnya anak-anak saya sendiri. Itu yang merah paling lucu. Ya, siap.
Dikit, kurangi dulu. Ya, kira. Jadi jangan besar-besar kita mencari ilmu, jangan besar-besar kita memberikan ilmu yang kita punya. Sebenarnya pekerjaan yang paling menjanjikan untuk setelah dunia ini habis, kayaknya bukan Ustaz. Ustaz itu kan dulu. Dari ketiga amalan-amalan yang bisa dibawa atau mengalir sampai kita ke sana nanti, kita semua punya amal jariah positif juga ada. Ilmu kita yang bermanfaat, ada yang kita manfaat kita kasihkan kepada orang lain, sudah tiap hari. Yang ketiga menjadikan anak-anak soleh dari anak didik kita. Ya, tiga amalan itu yang bisa kita bawa sampai akhir hayat nanti. Di alam saja kita masih kakak kiai tadi. Jadi kepada Abdul minta bantuan bimbingan kepada anak saya ini yang dalam berat supaya bisa mengikuti jejaknya. Kemudian kepada rekan-rekannya, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya nanti ikut mengikuti jejak Pak Fuad, karena mampu tidak mampu, sanggup tidak sanggup, kalau ini sudah program harus diikuti, tidak boleh tidak. Karena nggak mungkin yang sudah sepuh kayak saya ini akan terus bekerja. Tidak ada yang menggantikan yang begitu muda, yang dulu gairah. Kalau selama yang umurnya di atas 55 itu sudah masa jenuhnya tinggi. Kita konsentrasi sudah berkurang. Harapannya kalau saya sendiri, harapan saya itu mudah-mudahan seluruh rekan kerja, guru-guru yang ada di sini itu maju, bisa meningkatkan tarif ekonominya, kemudian bisa menambah ilmunya, menjadi guru-guru yang memang guru istimewa, bukan hanya sekedar nanti guru yang penting guru kewajiban. Kan banyak ada guru yang yang penting guru kewajiban berangkat, entah apa di kelas, waktunya pulang, waktu kajian, 2 hari 3 hari habis. Barangkali berkurang. Jadi saya berharap selalu mengingatkan kepada guru-guru saya itu, kita bekerja mencari rezeki, ya, carilah rezeki yang berapa. Kalau dimakan anak kita ya, anak kita nanti menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Ilmu yang kita berikan kepada anak itu benar-benar ilmu yang ada di dalam diri kita. Tidak hanya sekedar menjadi pegawai, setiap harinya cuma yang penting berangkat, ibu kewajiban, pulang, akhir bulan gajian. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu banyak yang bisa sampaikan, mohon kiranya untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu tahu apa itu visi, misi dan tujuan sekolah. Dan kalau kita nggak mau baca tentang itu, kita tidak mau mengerti apa sih dibuat misi-misi, dibaca aja enggak kadang-kadang, apalagi sampai melaksanakan misinya. Visinya sudah dibuat jelas, untuk melaksanakan atau misinya itu, menjalankan misinya itu yang kadang-kadang kita nggak fokus. Padahal setiap bulan diingatkan, ayo kita seperti ini, tapi yang namanya orang yang memulai sikap lalai dan lupa berkelanjutan. Mudah-mudahan ke depan dengan kurikulum yang baru ini kita lebih dari cara memberikan otoritas, cara mengajar, cara mendidik, cara membimbing, supaya menjadi lebih maju lagi
Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan untuk selanjutnya pemaparan dan diskusi kepada Bapak Ketua Capurana kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, di sini akan saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan sedikit memaparkan ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan yang saya jalani ini. Kurang lebih sudah hampir berjalan 2 bulan. Jadi di sini tujuan kita diskusi hari ini untuk menyatukan visi kita, visi sekolah kita, apa kira-kira yang akan kita jalankan ke depannya. Oke, sebelum kita mengawali diskusi hari ini, masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Semangat akan hari ini tanggal 1. Tanggal 1 hari Kamis sudah gajian ya. Hari bulan puasa belum? Nanti sore. Oh, nanti sore. Oke, kira-kira Bapak Ibu kalau sudah gajian, nah kira-kira apa sih yang ingin Bapak Ibu lakukan itu? Shopping. Ada lagi shopping, kalau ibu itu pasti shopping. Banyak lagi ya. Itu tamat. Ada lagi? Beli sepatu baru. Beli sepatu baru. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawalinya, nah, kurang lebih visi itu seperti itu Bapak Ibu. Visi itu adalah harapan atau impian kita. Oh, saya punya uang. Nah, uang itu kita ibaratkan sebagai kekuatan kita. Nah, sedangkan impian kita atau keinginan kita itu yang disebut dengan visi. Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan. Oke, baik Bapak Ibu, boleh berdiri sejenak. Oke. Biar tidak terlalu tegang, ya. Karena ini kan diskusi bukan mau ujian Bapak Ibu. Terus mentok bapak di perut. Apa? Dikempeskan perut. Selamat Bapak Ibu. Sudah. Coba untuk memfokuskan kegiatan kita hari ini, ada sedikit ice breaking yang saya dapatkan ketika pendidikan di calon guru penggerak kemarin. Oke, jadi kata kuncinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi kata kuncinya lakukan apa yang saya katakan. Kalau saya mengatakan pegang telinga, Bapak Ibu pegang telinga. Kalau saya katakan pegang hidung, Bapak Ibu pegang hidung. Ya? Pegang duit. Oke, kita coba sekali dulu. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Pegang telinga, pegang mata, pegang kepala, pegang mulut. Ya berhenti, coba berhenti dulu. Berhenti dulu. Ada yang salah pegang ya? Iya. Ternyata masih ada yang belum fokus ya. Saya bilang tadi kan lakukan apa yang saya katakan. Oke, sekarang kita ganti supaya lihat Pak Kuat. Lakukan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya lakukan. Sekarang lihat Pak Kuat. Oke, pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, pegang mulut. Oke, lakukan apa yang saya lakukan. Saya pegang telinga. Jadi Bapak Ibu harus ya. Ya begini itu aja untuk mengawali diskusi kita. Dari sini bisa kita gunakan ice breaking itu untuk jadi Bapak Ibu ya.
bisa di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Tujuannya agar anak-anak itu lebih fokus, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita ya. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang perlu ice breaking, ternyata kita juga perlu ice breaking. Mungkin di rumah banyak pikirannya, oh udah gajian mau bayar shoppingnya, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kita awali dulu kegiatan kita tentang visi dan prakarya perubahan. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini yaitu mendiskusikan visi atau impian warga sekolah terhadap murid di masa datang. Ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu pasti kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, yang dikenal dengan Bapak Pendidikan. Nah, apa yang kita anuti dari filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara? Apa yang paling Bapak Ibu ingat ketika mendengar kata Ki Hajar Dewantara? Ya, ada trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, Imadiyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. 3 sistem awam itu atau trilogi pendidikan itu yang kita anuti dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di sini ada 4 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, student center atau pendidikan itu berpusat pada siswa. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ya, bahwa pendidikan itu katanya berpusat pada siswa. Jadi sistem lebih asik. Ya, jadi siswa itu yang kita harapkan lebih aktif. Siswa itu kita jadikan subjek pembelajaran, nah bukan objeknya. Jadi subjeknya. Jadi kita memperlakukan siswa itu apa yang mereka inginkan. Nah, belajarnya mau seperti apa. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada sistem amok yang tadi Ingarso Sungkulodo, Imadiyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jika di depan sebagai guru kita berarti memberi teladan atau memberi contoh kepada anak didik kita. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa disiplin positif yang kita jalankan sehari-hari. Jadi yang kedua ada Imadiyo Mangunkarso. Jika di tengah kita mendorong atau memotivasi siswa kita, menggerakkan siswa kita untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang selanjutnya ada Tuturi Handayani. Jika di belakang Memberi semangat gitu, memberi yang baik-baik. Iya, memberi semangat, memberi dorongan, memberi yang baik-baik supaya anak kita itu berkembang. Selanjutnya yang ketiga, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Nah, kodrat alam dan kodrat sama. Mungkin selama ini kita belum kenal dengan yang namanya kodrat alam dan kodrat sama. Itu juga yang saya alami. Saya baru mengenal tentang kodrat alam dan kodrat sama itu ketika pendidikan ini. Apa itu kodrat alam Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi penjelasan? Kodrat alam. Yang dia miliki sejak Ada? dimiliki dia sejak lahir. Mungkin dia misalnya dia punya bakat dalam seni. Jadi kita harus Oke ya. Kodrat alam itu jadi sudah bawaan dari siswanya itu. Bakat-bakat alami atau bakat-bakat yang sudah ada pada diri siswa. Ya, jadi selain itu kodrat alam juga itu berkaitan dengan lingkungan di mana siswa itu tinggal. Jadi ada yang tinggalnya di desa, ada yang tinggalnya di kota, ada yang tinggalnya di daerah pegunungan. Nah itu cara pembelajaran kita pun berbeda dengan siswa-siswa tersebut. Mungkin kalau siswa di desa kita lebih adakan kegiatan yang kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Contohnya di tempat kita
Tempat kita adalah desa yang banyak perkebunan karet. Nah, jadi pembelajarannya mungkin kita bisa arahkan untuk siswa-siswa tersebut yang mengenai pertanian yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu artinya zaman atau eranya atau di mana zamannya siswa itu sedang belajar sekarang. Mungkin cara pembelajarannya kita dulu ketika menjadi murid dan kita yang sekarang siswa yang sekarang itu pasti berbeda Bapak Ibu. Ya, contohnya yang gampang saja. Kalau dulu kita contoh belajar bahasa Inggris mungkin atau lagu-lagunya. Ya, kalau kita kenalkan anak-anak dulu dengan lagu-lagu yang kita kenal di zaman sekarang, kita kenalkan dengan yang zaman dulu, mungkin anaknya akan melonggong. Oh, ini lagu apa ya? Kok nggak pernah dengar kayak gitu. Nah, sedangkan yang kita harapkan pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zamannya. Sekarang eranya generasi apa? Iya, milenial, Gen Z. Nah, kalau kita dulu rombongan saya mungkin di era 2000-an. Apa itu? Milenial ya, 2000-an, milenium. Nah, sekarang udah generasi Gen Z ya, jadi semuanya itu serba teknologi kalau sekarang. Oke, selanjutnya ada tujuan pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi Bapak Ibu, siswa itu datang ke sekolah itu sudah punya bakatnya. Jadi siswa ke sekolah itu bukanlah lembaran kosong Bapak Ibu. Mereka sudah punya garis putus-putus yang di sekolah itu kita tebalkan. Jadi tugas kita di sekolah itu menuntun. Sama seperti kalau kita punya anak kecil di rumah, Bapak Ibu pasti mengalami. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai orang tua menuntun anaknya, ketika anaknya mau ke kanan, Bapak Ibu ikuti di belakangnya ke kanan. Ketika anaknya mau ke kiri, ikut ke kiri. Ketika anaknya jatuh, kita menolong. Dia membesarkan hatinya untuk tetap bersemangat. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu, menuntun. Jadi anak itu sudah punya bakatnya, keunikan masing-masing. Tugas kita menebalkan garis putus-putus tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dasar pendidikan itu yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara tadi, siswa itu adalah manusia merdeka. Nah, yang kita sering dengar sekarang ya, kurikulum merdeka, siswa merdeka, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manusia merdeka itu Bapak Ibu? Bebas. Iya, bebas. Keinginannya apa yang dia inginkan ya kita sebagai guru harus ikuti selama keinginannya itu keinginan yang baik. Kalau keinginannya itu tidak baik, kita luruskan, kita arahkan ke yang baik-baik. Selanjutnya ada pendidikan itu siswa bukan kertas kosong yang seperti saya ucapkan, bahwa siswa datang ke sekolah itu sudah punya garis putus-putus yang tugas kita di sekolah menebalkannya. Jadi bakat atau bawaan mereka itu yang dari rumah, nah itu tugas kita untuk menebalkannya. Kemudian ada pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih. Ya, benih-benih itu merupakan diibaratkan siswa sekolah itu merupakan ladangnya, dan guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, di sini kita contohkan tentang petani yang menanam jagung. Nah, bibit jagung itu kita ibaratkan sebagai siswa kita. Kalau kita nyamainya bibit jagung, apakah nanti tumbuhnya padi? Ya. Apakah nanti tumbuhnya karet? Nah, jadi kalau kita tanam jagung, maka tumbuhnya jagung. Nah, tugas kita di sekolah itu berarti kita bagaimana caranya agar jagung itu tumbuh
subur dan menghasilkan buah yang lebat. Nah itu seperti itu. Itulah tugas kita sebagai guru. Nah tugas kita kalau jadi petani, apa yang harus kita lakukan untuk membuat jagung ini tumbuhnya subur? Ya, kita pupuk, kita rawat, kita siram, ya. Dan treatmentnya itu juga berbeda, ya, dari tanaman-tanaman lainnya. Jadi sama seperti itu Bapak Ibu. Siswa itu kita ibaratkan sebagai benih tanaman. Ya, ada benih jagungnya, ada benih padinya, ada benih samanya kacangnya. Nah, treatment sesuai dengan benih-benih itu kan berbeda. Ya, treatmentnya atau perlakuan yang kita lakukan ketika menanam padi itu tentu berbeda ketika kita menanam jagung. Nah, itulah yang diharapkan dari dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tugas guru itu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi tadi di mana murid itu tinggalnya, di era kapan murid itu sekarang sekolahnya, nah itu yang harus kita sesuaikan. Kemudian pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, apakah sudah kita laksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Iya, sudah. Ya, kita sebagai guru sudah pasti melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun mungkin belum maksimal ya Bapak Ibu. Nah, berpihak pada murid ini artinya seperti apa? Memberi kebebasan pada Pembelajaran berpihak pada murid. Memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sendiri. Oke, ada lagi? memberi Boleh berdiri Bapak Ibu, boleh? Yang berpihak pada murid. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Boleh. Selanjutnya, memberi keluasan wawasan kepada anak agar dia bisa memilih mata pelajaran apa yang dia sukai. oke. Bapak-bapaknya mungkin? bapak-bapak Ada lagi Bapak Ibu? Pembelajaran berpihak pada murid. Membagi kelas pendidikan sesuai dengan kemampuan siswa. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, jadi benar yang diucapkan oleh Bapak Ibu tadi bahwa pendidikan yang berpihak pada murid itu kita artinya memberikan kebebasan, keleluasaan kepada anak untuk memilih metode apa yang mereka inginkan, bakat apa yang mereka punya yang ingin kita kembangkan. Dan kemudian pembelajaran berpihak pada murid itu artinya juga kita sebagai guru itu harus memperlakukan diri kita itu selayaknya orang tua bagi mereka yang penuh kasih sayang, penuh welas asih ketika mendidik anak-anak kita. Yang bertujuannya nanti yang kita harapkan nanti anak-anak kita itu kedepannya bisa bisa mengembangkan ilmu yang didapatkan di SD khususnya Bapak Ibu ya. Kalau udah di tingkatan SMA itu kan nanti bisa lebih tinggi lagi. Kalau di SD mungkin mengembangkan kemampuannya bersikap dengan orang tuanya, nah, seperti itu. Kurang lebih itu pembelajaran yang dimaksud dengan pembelajaran berpihak pada murid. Dan juga kita sebagai guru itu harus mengembangkan yang namanya kreativitas dan inovasi pembelajaran. Jadi jangan selama kita mengajar itu kita yang aktif di kelas. Kalau kita yang aktif di kelas, kita yang berada di depan itu namanya pendidikan teacher center, bukan student center. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah jadi Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita itu
yang seperti saya ucapkan tadi, menuntun, bukan menuntut. Jadi selama pembelajaran atau kita di kelas itu hilangkan kata menuntut. Anak harus bisa ini, anak harus bisa itu. Nah, kita harus hilangkan. Boleh kita memotivasi anak itu supaya harus bisa ini, harus bisa itu, tetapi mungkin cara kita kalau anaknya tidak mencapai targetnya, nah boleh kita kembangkan di fase yang selanjutnya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, Bapak Ibu, itu diharapkan siswa itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih? Kalau lagunya? Ya, coba lagunya. Gimana? Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, pembayang mandiri, kreatif dan beraktivis. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang kita harapkan nanti anak kita itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi hubungan antara Tuhan dan masyarakat di sekitarnya itu jalan semuanya. Jadi yang pertama ada akhlak beragama. Bagaimana anak itu mengimani dan menjalankan kewajibannya sebagai insan yang beragama. Selanjutnya ada akhlak pribadi. Nah, memperlakukan dirinya sebagaimana mestinya, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan bernegara. Itu yang kita harapkan anak-anak kita nanti bisa terwujud impian tersebut. Kemudian ada mandiri, yaitu kesadaran akan diri sendiri dan situasi serta regulasi diri. Artinya kalau mandiri, kita harapkan anak itu bisa nantinya itu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri, bisa mengambil keputusan secara bijak dan tepat. Nah, itu yang kita harapkan. Selanjutnya ada bergotong royong. Nah, diharapkan nanti anak itu mampu berkolaborasi, punya kepedulian dan saling berbagi. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu kalau berkebinekaan global? Wujud atau sikap yang kita harapkan ketika anak itu dapat mewujudkan berkebinekaan global. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab serta berkeadilan sosial. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu kalau anak itu ada di masyarakat itu bisa yang paling gampang saling menghargai, atau di lingkungan sekolah itu tidak ada yang namanya pembulian. Nah, ya sekarang lagi marak yang namanya pembulian. Bully itu apa Bapak Ibu? Iya, perundungan. Perundungan itu tidak hanya terjadi secara fisik, ya, seperti berkelahi, ya, tetapi perundungan itu juga bisa terjadi secara verbal. Nah, kita juga sebagai guru, ya, harus kita hilangkan yang namanya perundungan atau bully secara verbal. Mungkin kata-kata mengatakan anak bodoh atau apa, nah kita ganti untuk lebih semangat anaknya, ya. Jadi kita pahami karakternya, kita lebih dekati anaknya. Kalau anaknya belum mampu kita dekati, atau Bapak Ibu pasti punya pengalaman dulu pas sekolah, ada yang namanya peristiwa negatif dan peristiwa positif yang terjadi ketika sekolah. Ada yang mau bercerita mungkin Bapak Ibu? Kasihkan linknya Bu. Selama Bapak Ibu sekolah dulu, mungkin SD atau SMP atau SMA atau pas kuliah, mungkin ada
pengalaman yang positif yang pernah dialami. Contohnya kalau saya ya Bapak Ibu, pengalaman negatif pengalaman positif yang saya dapatkan itu yang saya alami. Yang pertama itu ketika di SD Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal almarhum Pak Supat kan? Nah itu kan rekan kerja kita dulu. Nah ketika kelas 1 dulu Bapak Ibu, pengalaman saya selama di SD sini juga di kelas 1 dulu, kelas 6 ya kalau nggak salah ya, kelas 6 pas ujian waktu itu Bapak Ibu. Ketika itu pas ujian itu ada ujian keterampilan memotong kardus kayak gitu. Nah jadi pengalaman saya itu yang sangat berkesan itu ketika saya didekati oleh almarhum Pak Supat. Beliau duduk di samping saya sambil memotivasi saya. Nah dari situ saya merasa itu sangat tergugah dalam hati saya, termotivasi. Ternyata kalau gurunya itu dekat dengan anaknya, walaupun cuma sekedar ngobrol sebentar seperti itu, kita termotivasi. Ada yang kita dapatkan dari sana. Nah sedangkan kalau pengalaman negatifnya mungkin dulu saya bandel di sekolah, pernah dihukum sama Bapak Ibu guru di sini. Ya kalau Bu Sri saya belum pernah diajar sama Bu Sri. Jadi kalau di SD sini 2 tahun sama Bu Tatin, 2 tahun sama Bu Bu Septin, dan 1 tahun sama Pak Agus, dan 1 tahun sama almarhum Bumi. Nah ada pengalaman yang saya rasakan sampai saat ini, yang saya ingat waktu itu kelas 6, berarti sama Pak Agus. Ya mungkin kesalahan saya sendiri Bapak Ibu ya. Di kelas 6 itu saya dulu ada les kan waktu itu, karena nilai ujian kan itu sangat menentukan kelulusan kita pada waktu itu. Nah kelas 6 itu saya nggak ikut les Bapak Ibu, saya dihukum sama Pak Agus. Ya jadi karena pada saat itu saya tidak les, itu sudah janjian dengan teman saya. Nah teman saya ini beralasan, saya berjanjian dengan dia bahwa hari ini kita nggak usah les ya. Iya. Nah besoknya itu dipanggil, kenapa kamu nggak les? Teman saya ngomong kalau dia sedang sakit, padahal nggak sakit, dia main sama saya. Sayangnya yang terlalu jujur, saya ngomong main layang-layang Pak. Nah, teman saya disuruh duduk, saya yang dihukum. Dari situ saya merasa Iya. Ternyata jujur itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya dari sana saya itu dapat hukuman, dan dari sana itu yang merupakan yang saya ingat itu sebagai pengalaman negatif yang saya alami. Tetapi di sini saya dari pengalaman itu saya tidak ambil negatifnya, saya jadikan motivasi untuk kedepannya bahwa untuk tetap belajar itu sangat penting Bapak Ibu, seperti itu. Nah mungkin di sekolah kita seperti itu juga, anak-anak kita juga seperti itu. Ada pengalaman-pengalaman atau peristiwa positif dan peristiwa negatif yang akan selalu diingat oleh anak-anak kita. Nah kalau bisa Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif yang selalu diingat sama siswa kita. Mungkin kita dulu di sekolah pernah dipukul atau pernah dimarahin, pernah dijewer. Nah itu semua itu nantinya akan teringat, terkenang, ya. Dan itu juga akan mempengaruhi tingkat kepribadian dari siswa tersebut. Karena sangat begitu mengenangnya peristiwa tersebut. Kalau peristiwa tersebut positif, mungkin baik ya Bapak Ibu, bisa dijadikan motivasi dalam anak itu, gimana cara anak itu bertindak ke depannya. Sedangkan kalau peristiwanya itu negatif, bisa jadi nanti anak itu kalau sudah dewasa jadi anak yang pemarah, bandel, dan seperti itu. Oke, selanjutnya ada bernama kritis. Jadi diharapkan anak nanti memperoleh dan proses informasi, analisis, evaluasi penalaran,
refleksi dan evaluasi. Jadi anak itu bisa mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Selanjutnya ada kreatif. Nah, diharapkan anak itu nantinya kreatif, mempunyai gagasan orisinil, karya orisinil dan keluasan dalam berpikir. Jadi ketika ada permasalahan dia bisa memecahkannya, mencari solusi yang kreatif. Ya, selanjutnya ada kompetensi guru. Bapak Ibu, kompetensi guru yang diharapkan tadi supaya kita bisa menjalankan yang namanya pendidikan berpusat pada siswa dan berpihak kepada siswa. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian itu artinya bagaimana cara kita bertindak dengan siswa kita. Arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan nanti bagi anak didik kita. Jadi kepribadian kita itu diharapkan. Ya Bapak Ibu, jadi kompetensi yang pertama itu ada kepribadian yang diharapkan nanti kita sebagai guru itu bisa jadi kepribadian Bapak Ibu kita diharapkan itu bisa nantinya diharapkan ketika di kelas itu bisa mengayomi anak didik kita, terus memotivasi. Kemudian ada pedagogi, memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran kita dengan kreatif, dengan penuh inovatif. Selanjutnya ada sosial, berarti cara kita dengan warga di sekolah kita untuk saling berkolaborasi, untuk bekerja sama baik dengan sesama guru, kepala sekolah dan orang tua siswa. Selanjutnya ada sikap profesional, berarti kita harus diharapkan menguasai materi pembelajaran dengan luas dan mendalam dengan cara memilih metode yang tepat ketika belajar, yang itu tadi berpihak kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke visi. Apa itu visi? Bagaimana kita menjalankan visi itu? Nah, kita sebelum masuk ke sana kita lihat video ini dulu.
Oke, Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, kira-kira pelajaran atau hikmah apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari video tersebut? Apa kaitan video tersebut dengan visi? Tadi di sana ada beruang, ya Bernard. Pasti Bapak Ibu pernah nonton Bernard ya? Bernard tadi, coba Bapak Ibu ceritakan kira-kira seperti apa? Sini Bu, Pak Imam Bu. Dari video Bernard tadi yang ingin naik apa namanya puncak gunung es itu jika dikaitkan dengan visi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari video Bernard tadi, kita aplikasikan untuk visi kita. Itu visi adalah tujuan kita. Dari tujuan itu bagaimana kita menggapai tujuan itu. Keberhasilan itu dilakukan tidak semudah kita membalaikan telapak tangan, tapi butuh perjuangan, butuh berulang kali, butuh pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Bapak Ibu. Titik Pak Cepi. Pak Imam, Pak Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menanggapi sedikit tentang video tadi. Menurut saya jika dikaitkan dengan visi yang akan kita jalani seperti yang dilakukan oleh beruang tadi, ingin menggapai puncak tertinggi yang ia impikan, itu menurut saya kita aplikasikan dengan siswa. Siswa tadi sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kalau kita tonton tadi awalnya beruang itu menggunakan alat yang dia pakai, tapi setelah di tengah perjalanan alatnya tidak berguna, malah yang berguna kuku-kukunya tadi, kaki dan tangan. Nah, jika diaplikasikan ke siswa, apabila kita memberikan metode yang tidak sesuai dengan siswanya, itu tidak akan berguna. Jadi kita itu harus memberikan metode yang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat siswa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup mungkin Bapak Ibu ya, cuma dua aja. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Cepi dan Pak Imam tadi, bahwa visi itu sulit untuk dicapai. Nah, untuk mencapainya itu seperti apa? Yang tadi seperti kata Pak Cepi, sebelum mencapai visi kita atau keinginan kita itu harus punya alat-alat yang kita gunakan. Di sana tadi Bernard itu mengimpikan, beruang tadi mengimpikan atau menginginkan dia mau naik puncak es. Nah, itu yang dinamakan visi, keinginan atau impian. Nah, untuk mencapai impian tersebut, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mempersiapkan alat kita untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya setelah Bernard tadi naik menggunakan alat-alat, ada kacamatanya, ada apa namanya untuk palu pahatnya tadi. Ternyata di tengah perjalanan alat-alatnya tadi jatuh. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan tadi? Ya, dia berusaha atau berinovasi, berkreasi supaya bisa mencapai puncak gunung es tadi tanpa alat. Itu caranya gimana? Setelah mencapai puncak gunung es tadi, apakah Bernardnya langsung sampai di atas dengan bangga, gembira? Ya, tidak. Ya, ternyata setelah sampai puncak gunung es tadi ada tantangan lagi yang harus diselesaikan, yaitu tadi ternyata gunung esnya patah. Nah, dia berusaha lagi supaya sampai di puncak gunung es itu dengan baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu, visi atau keinginan yang kita harapkan, itu yang disebut dengan visi. Impian-impian kita yang kita harapkan terhadap siswa kita, itu yang namanya visi. Nah, kemudian untuk mencapai mimpi kita atau harapan kita terhadap siswa tadi, kita harus menyiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya apa?
Ya dengan metode-metode pembelajaran yang berpihak pada siswa, dengan pembelajaran yang sesuai minat bakat siswa tadi, dengan memahami karakter peserta didik kita tadi, seperti itu. Kalau satu alat atau metode yang kita gunakan itu tidak tepat, kita harus lebih kreatif dan inovatif lagi untuk memunculkan ide baru agar bisa mencapai visi tersebut. Nah, setelah untuk mencapainya itu juga diperlukan kerja keras yang tidak mudah, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu kita untuk mencapai tujuan. Visi itu memang belum terwujud atau terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representatif visual kita akan masa depan. Penggambaran visi ini sangat jelas. Keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, jadi sekolah itu pasti punya visi, Bapak Ibu. Visi itu yang diharapkan, diimpikan oleh kita sebagai warga sekolah itu apa yang mau kita impikan terhadap siswa kita. Kemudian harapan-harapan itu dapat terwujud ya jika kita melakukan usaha keras, ya kerja keras untuk mewujudkannya. Alat-alat yang kita gunakan tadi untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, diharapkan untuk membuat visi itu harus berpihak pada murid, mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, untuk mencapai visi tadi kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan kita. Contoh Berna tadi dia menggunakan alat-alat untuk mencapai visi. Nah, kita lihat di sekolah kita. Ya, itu namanya inquiry apresiatif. Cara spesial untuk membuat perubahan yang baik. Cara kita bekerja sama untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Pendekatan ini berfokus pada hal-hal yang baik dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan semua orang di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai visi tadi kita harus punya alatnya, hal yang hal baik apa atau kekuatan apa yang ada di sekolah kita. Contohnya Bapak Ibu, kekuatan yang ada di sekolah kita apa? Dari segi guru mungkin, sudah banyak di antara kita yang sudah bersertifikat sebagai guru, ya guru profesional. Artinya kita sudah mempunyai senjatanya. Kemudian ada sarana prasarana kita. Kita ada Chromebook, ada berapa? 29 unit, terus ada proyektor, ada perpustakaan, ada lapangan yang memadai, ada panggung untuk kreasi. Nah, itu semuanya merupakan kekuatan yang sudah kita miliki. Nah, dari kekuatan itu kita wujudkan visi kita. Jadi untuk mewujudkan visi itu kita jangan cari kelemahan. Jangan berfokus pada kelemahan. Kalau kita terus mencari kelemahan, visi itu tidak akan tercapai. Jadi, bagaimana caranya kekuatan yang sudah kita miliki ini kita kembangkan untuk lebih baik. Apa yang sudah dipunya siswa itu kita kembangkan lebih baik lagi untuk mencapai sebuah visi. Nah, ini tadi sudah Bapak ya. Nah, selanjutnya kita dari kekuatan itu melakukan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu perlu diprakarsai seseorang atau sekelompok orang
dalam hal itu sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah punya kekuatan-kekuatan tadi yang ada di sekolah kita. Hal apa yang mau kita lakukan ke depannya? Perubahan seperti apa yang mau kita lakukan ke depannya? Contoh, kita sudah punya Chromebook. Nah, perubahan apa yang bisa kita lakukan terhadap Chromebook tersebut? Memanfaatkan ruang tersebut sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan Chromebook yang ada sebagai salah satu media pembelajaran, misalkan kita menonton sebuah video yang bersangkutan dengan materi, kita buat berkelompok, seperti itu manfaatannya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Ada lagi Bapak Ibu tentang kekuatan yang sudah kita miliki di sekolah kita, perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan. Contoh tadi di sekolah sudah ada 29 menit Chromebook, atau ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dengan cara menonton video, kemudian anak menganalisis dari video tersebut. Nah, itu bisa. Nanti hasilnya bisa dipaparkan di kelas dalam diskusi kelompok. Nah, itu merupakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya tadi. Itu bisa contoh. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai visi sekolah yang akan kita capai bersama. Sebelum kita memulai diskusi, tadi sudah dibagikan lembar mengenai kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu silahkan diisi kira-kira apa atau cita-cita atau keinginan Bapak Ibu yang diharapkan dari siswa. Di sini ada kita memilihkan murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini aktif untuk apa, dan yang terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa. Nah, contoh yang pertama, kita memilihkan murid yang seperti apa? Iya, pintar. Kemudian soleh. Iya, berakhlak mulia, mandiri. Nah, silakan Bapak Ibu tuangkan di kertas yang sudah dibagikan. Nanti kita diskusikan. Orang oleh sama Pak Kuat Pak. Dikongkon standby. Kok dia lupa.
suci dan melihat. Aku mau nulis menjenengan Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke. Untuk yang pertama, persepsi kita samakan persepsi kita dulu. Kita menginginkan murid yang seperti apa? Silakan satu orang. Ayo, Bu Nurul. Nurul, apa Bu Nurul? Bacakan dulu. Menurut saya, kita memimpikan murid yang soleh dan soleha, lalu santun, pintar, cerdas, kreatif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Tambahkan Pak Arif. Ya, kita memimpikan murid yang sama, memimpikan murid yang berkarakter baik, beriman, memiliki motivasi belajar tinggi, serta dapat mengembangkan minat belajar anak itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Jadi oke, Bapak Ibu bisa kita simpulkan dari jawaban kedua jawaban tadi bahwa kita sama-sama itu memberikan murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bisa bergotong royong dengan sesamanya, berkebinekaan global, cerdas, terampil, dan cakap teknologi. Jadi diharapkan anak itu alatnya baik, dengan orang tua baik, mempunyai kreativitas yang tinggi, mengembangkan minat bakatnya, kemudian bisa saling menghargai, kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya tadi yang dimiliki, kemudian cakap teknologi, jadi bisa menggunakan teknologi. Nah itu yang kita sepakati tentang murid impian kita. Selanjutnya ada, kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, yang pertama adalah calon pemimpin.
dan tentunya pasti mempunyai pribadi yang unik Pak, bukan satu pribadi banyak pribadi yang berbeda-beda, dan tidak punya sumber inspiratif dari guru. Dan yang terakhir adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan berakhlak mulia, sopan, dan taat pada agama orang tua dan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Mengenai kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa Bapak Ibu? Baik, saya menambahkan yang tentang pribadi. Kita percaya bahwa murid adalah seperti kata Tuhan tadi, setiap murid itu adalah pribadi yang unik. Nah, menurut saya uniknya itu karena setiap siswa itu mempunyai karakter dan minat yang berbeda. Makanya dikatakan setiap siswa itu unik, sehingga kekurangan dan kelebihannya pun tidak sama. Ada yang minatnya di membaca, tapi dia tidak minat di berhitung, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Jadi kita sepakat bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik dengan karakter dan bakat mereka masing-masing. Jadi untuk mengembangkan itu kita harus berpihak pada murid. Selanjutnya kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Selanjutnya murid itu merupakan sumber inspiratif bagi kita bagaimana kita melaksanakan pembelajaran nantinya itu supaya lebih menarik lagi bagi siswa. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan hal apa? Kebahagiaan siswa. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama tentunya kenyamanan bagi siswa-siswi kita. Agar apa? Agar mereka itu lebih betah, lebih senang belajar di sekolah. Yang kedua kebahagiaan untuk siswa-siswi kita. Itu saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Erma, di sekolah itu mengutamakan kebahagiaan siswa, jelas, kemudian kenyamanan, entah itu di sekolah maupun di luar kelas. Kemudian ketiga yaitu kesetaraan dan keadilan. Terus kemudian kualitas pendidikan dibanding kualitas, dan pendekatan yang ramah saat berinteraksi dengan siswa. Mungkin lagi Pak Wali. Terima kasih. Dan Bapak Ibu bisa disimpulkan dari jawaban tadi bahwa di sekolah kita itu mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa selama belajar. Selanjutnya kebahagiaannya juga. Selanjutnya untuk mencapainya itu kita mengutamakan kualitas pendidikan yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah kunci kemajuan dari bangsa dan negara Indonesia, serta siswa itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya yang berubah nomor 4 ya,
mereka menyadari mereka datang ke sekolah itu punya hak dan kewajiban. Di mana hak mereka mendapatkan ilmu dari dewan bapak ibu guru, dan sedangkan kewajiban mereka yang harus taati adalah menjalankan semua peraturan yang ada. Itu saja. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita setuju bahwa murid di sekolah kita itu sadar bahwa mereka adalah kunci kemajuan bangsa, dan kita sadar bahwa mereka itu punya kelebihan dan kekurangan, serta mereka sadar bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban mereka selama di sekolah. Oke, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, kira-kira? Memberikan hak secara adil tanpa membeda-bedakan suku, agama. Memberikan hak mereka tanpa membedakan itu suku dari mana, agamanya apa, itu yang terpenting. Karena saat kita belajar semuanya sama. Itu saja. Ada sama jawabannya. Sudah jalan, sudah ringan sama. Sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Jadi kita sepakat bahwa kita sebagai warga sekolah ini yang pertama memberikan hak tanpa memandang suku mereka. Hak apa yang kita berikan? Yaitu yang tadi, mereka punya potensi. Jadi kita sebagai warga sekolah ini mendukung dan memfasilitasi siswa kita untuk mengembangkan minat dan bakat mereka agar potensi yang mereka miliki itu semakin berkembang dan tercapai. Selanjutnya yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa baiklah, di sini pertanyaan kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa itu harus dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Dan yang kedua, setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal dari sekolah kita tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Terima kasih. ada lagi Bapak Ibu? Farid. Buya. Bro. Cukup. Satu. Oke Bapak Ibu, kita bisa simpulkan yang jawaban tadi bahwa siswa itu harus dilibatkan secara aktif dan siswa memiliki
hak untuk sama-sama berkembang. Oleh karena itu kita sadari atau kita pahami bahwa sekolah ini merupakan pendidikan itu merupakan investasi masa depan kita untuk mencetak generasi-generasi yang unggul. Kemudian kita itu paham bahwa kita harus saling berkolaborasi untuk mewujudkannya serta terus mengembangkan diri dan terus berinovasi. Dan selanjutnya visi sekolah kita dari harapan tadi Bapak Ibu, kira-kira apakah sudah sesuai dengan visi kita? Kalau untuk yang nomor 1 sudah visi. Visinya Nah ini Bapak Ibu visinya, tercipta peserta didik berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Visinya, misinya menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, mengoptimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan yang berbasis pendidikan karakter, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat dan bakat peserta didik, serta membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri. Nah, dari visi dan misi itu apakah sudah sesuai dengan yang kita citakan terhadap murid kita tadi? Sudah? Tidak ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Ada tidak? Ada Pak Arif. Bersikap peserta didik berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Nah, berakhlak mulia ini artinya dia soleh dan soleh. ya siswa itu ya religius, bisa memposisikan dirinya dengan orang lain, saling menghargai orang lain, ya. Selain menghargai orang lain juga bisa peduli terhadap lingkungannya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau yang bisa kita simpulkan dari berakhlak mulia ini. Kemudian cerdas, komponen kata cerdas, apa yang diharapkan? Apa sudah sesuai dengan yang kita harapkan tadi? Sesuai. Ya, cerdas berarti anak itu punya kemampuan, punya pengetahuan, ya, bisa berbakat sesuai, berkembang sesuai dengan bakatnya, serta terampil dan mandiri. Terampil artinya ya kreatif. Terus ada yang kurang nggak kira-kira? Teknologinya masuk belum ini? Belum. Jadi kita mau tambahkan seperti apa kalau mau ditambahkan? Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan apa ya? Pembelajaran berbasis tik. ya sudah. Sudah? Ini cukup? Kemudian sikap dan perilaku apa yang mencerminkan visi tersebut? Yang kita harapkan dari visi tadi, sikap yang seperti apa? Sikap dari gurunya, dari orang tuanya, kemudian dari siswanya seperti apa? Kalau yang kita harapkan dari visi ini, gurunya seperti apa? Ya, gurunya rajin, disiplin, boleh. Semangat. Bagus lah. Rajin, disiplin, kreatif, inovatif, berteknologi, canggap IT. Kurang lebih sikap yang mencerminkan dari visi tadi yang diharapkan dari guru itu nantinya gurunya rajin,
disiplin, kreatif, inovatif, cakap teknologi, kemudian bisa saling berkolaboratif antar sesama gurunya. Bekerja sama. Ayo. Selanjutnya untuk siswanya, kira-kira siswanya seperti apa yang kita harapkan? Yang mencerminkan visi tadi. Siswanya? Aktif. Ya, siswanya aktif, Disiplin juga Pak, bisa disiplin juga. mandiri, Disiplin menyenangkan ya, mandi Pak. disiplin. Mandiri. Apa lagi? Menyenangkan jelasin Siswanya aktif, siswanya kreatif, siswanya mandiri, sopan disiplin. santun. Iya, siswanya berakhlak. Iya. Kemudian pastinya, ya tidak lupa cakap teknologi. Karena kita sekarang eranya era teknologi, generasi Z, Gen Z ya. Jadi semua serba teknologi. Nah, jadi itu yang bisa kita harapkan. Kemudian kalau dari orang tua yang mencerminkan visi dari apa? Kita ingin orang tuanya itu seperti apa? Ia mendukung dan mendampingi siswanya ketika belajar. Nah, jadi sikap yang mencerminkan visi tadi itu orang tuanya diharapkan itu bisa mendampingi siswanya ketika belajar. Jadi tidak hanya diserahkan di sekolah saja, jadi orang tuanya juga ikut mendampingi dan mendukung pengembangan-pengembangan yang ada di sekolah nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu dari visi kita tadi, yang visinya tercipta peserta didik berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Kira-kira prakarsa perubahan atau perubahan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah tadi? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan orang tua serta kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini sebagai rancangan bagaimana rancangan waktunya. Nah, Bapak Ibu silakan dioret-oret lagi di kertas yang saya sudah bagikan. Kira-kira inisiatif perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai visi tadi? Kemudian kolaboratif seperti apa yang bisa dilakukan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mencapai visi tersebut?
Yang muat kan apa? Kenapa sih Ci? Selesai Bapak Ibu? Selesai. Selesai ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Apa inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kesadaran diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya perubahan inisiatifnya adalah kesadaran diri agar meningkatkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan saling bekerja sama untuk kemajuan peserta didik. Intinya adalah kesadaran dari kita. Selanjutnya, kesadaran diri. Saya akan menambahkan, menurut yang saya analisis, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi, yaitu proses pembelajaran tersebut berpusat pada siswa, membebaskan peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dan memberikan kemandirian dan menggali potensi dari diri siswa tersebut. Ya. Ada yang mau nambahin? Silakan. Tarik.
Pare. Sudah dua aja. Sudah. Sudah ya. Jadi prakarsa perubahan yang kita setujui yang pertama sadar diri. Nah, sudah sadar? Insya Allah sadar. Insya Allah sadar. Ya, jadi Bapak Ibu ya, yang pertama sadar diri kita ya, kita termotivasi dalam diri kita untuk selalu berkembang ya dan memperbaiki pembelajaran kita. Itu yang langkah pertama yang bisa kita lakukan, inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan. Memperbaiki pembelajarannya seperti apa Bapak Ibu? Ya kita gunakan ya metode-metode pembelajaran yang menarik, ya menggunakan media pembelajaran teknologi, terus memasukkan unsur-unsur permainan agar anak-anaknya itu gembira, senang saat bermain. Nah itu mungkin prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama, kita bisa mensosialisasikan Visi dan misi. Visi dan misi. ya visi dan misi sekolah, Kepada orang tua. ya keluarga sekolah, dan Tentang pembentukan karakter. kemudian Tentang pembentukan karakter siswa. ya Agar siswa dan agar seluruh dewan, seluruh guru serta Oke, jadi Bapak Ibu ya, untuk prakarsa perubahan yang kedua, kolaboratif apa yang bisa kita lakukan antar warga sekolah dan orang tua. Yang pertama, kita harus mensosialisasikan visi kita dengan orang tua, dengan guru, ya siswa kita juga kita perlu sosialisasikan dan komite sekolah atau pengawas kita agar nantinya sama-sama kita bisa mencapai apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi tentunya kita harus saling mendukung untuk sama-sama mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? setelah melakukan sosialisasi, kita harus membuat kegiatan di sekolah antara guru dan orang tua terkait visi dan misi tentang peran masing-masing agar visi dan misi sekolah bisa tercapai. Oke, jadi Bapak Ibu ya, prakarsa perubahan yang ketiga itu apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar di sekolah dapat terencana? Yang pertama, kita bisa membuat rencana kegiatan di sekolah untuk mencapai visi tersebut. Contohnya, kalau kita ingin mewujudkan siswa yang berakhlak, kegiatan apa yang cocok? Ya, kegiatan keagamaan. Jadi kita antara guru agama dan guru yang lainnya serta orang tua itu saling bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Contohnya pesantren kilat. Nah, pesantren kilat itu kita bisa undang orang tua yang mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengisi pesantren kilatnya, ceramahnya. Nah, kita bisa kolaborasikan. Kalau selama ini mungkin hanya kita atau guru agama saja yang mengisi. Nah, untuk kedepannya bisa kita undang orang tua siswa untuk mengisi kegiatan tersebut. Kemudian untuk kegiatan keagamaan lain mungkin bisa lomba-lomba, ya, lomba-lomba hafalan, surat-surat pendek ataupun bikin kaligrafi atau yang lain.
selain kegiatan agama yang memunculkan kreativitas anak? Apa kira-kira? Atau minat bakatnya, pentas seni. Nah, itu rencana-rencana kegiatan yang perlu kita siapkan agar anaknya motivasi, termotivasi dan visinya itu bisa tercapai. Kalau kita nggak ada kegiatan seperti itu, ya visinya, ya ramaikan sekolahnya supaya lebih anak-anaknya termotivasi. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana mengenai rancangan waktunya? Kolaborasi waktu. Kolaborasi antara guru dan kolaborasi waktu. Antar guru dan orang tua, kepala sekolah dan warga sekolah. Warga sekolah. Bagaimana rencana waktunya? Pada saat PPDB, MPLS, rapat orang tua tentang keagamaan. Nah ya Bapak Ibu ya, mengenai yang selanjutnya, langkah konkret apa yang kita bisa lakukan untuk memulai prakarsa perubahan ini. Yang pertama tentunya kita saling berkolaborasi, bekerja sama, ya, menyatukan visi kita untuk sama-sama mencapai apa yang kita inginkan tadi. Nah, kapan waktunya itu bisa kita lakukan? Ya, kita bisa sosialisasikan pada saat PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, karena di sana ada ruang antara kita dan orang tua untuk mensosialisasikan visi yang ingin kita lakukan. Jadi nanti timbul saling kerjasama dan mendukung. Selanjutnya bisa saat MPLS itu pasti orang tuanya juga ada, nah kita bisa lakukan. Kemudian rapat-rapat koordinasi, nah itu bisa juga. Nah ini Bapak Ibu mengenai prakarsa perubahan yang bisa kita laksanakan ke depannya. Selanjutnya setelah mempelajari visi dan visi sekolah ini, ada sedikit video Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa gambaran Bapak Ibu mengenai visi dan prakarsa perubahan ke depannya? Itu lapasnya. Jadi kayak nggak pakai masker, ini dikasihkan. Ada Bang. Memang kata Jim, tapi tidak bisa digunakan lagi. Semua ini Android 12. Ini bang, tidak bisa dipakai lagi. Minta ini yang baru. Ini ya, apa ini? Androidnya, tapi Android 12 sudah emang. Di atas Android 10. Kata Pak Jimmy, kan tanya sama dia kan, HP-nya apa? Tak bersih kan? Itu ya, HP-nya apa saja? HP-nya apa ya? Redmi Note 9. Nah ini Bapak Ibu ya, videonya silahkan diamati. Versinya ke-12. Kita lakukan itu ya. Ada itu, Pak Bob.
Susah ya. Tapi sepakat kita biasa. ऐसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता जरूर कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है कोई है तू वही है तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा कोई तुझको पार लेगा कोई है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता तुझमें तेरा है सहारा कोई तुझको पार लेगा कोई है तेरा किनारा से ढूंढता India melakukan polisi juga adanya Bapak Ibu, dari video tadi pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah menonton video tersebut jika dikaitkan dengan visi sekolah? Memang Silakan Bapak Ibu. Memang memang. Kami catatan memang jika dilihat dari video tadi bahwa visi seberat apapun visi yang akan kita lakukan, kalau dilakukan bersama-sama dengan cara gotong royong saling memotivasi akan menghasilkan hasil yang baik. Iya. Mau ngantuk, belum konsen. halo Pak Arif. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepengetahuan saya tadi itu segala sesuatu kalau dilaksanakan dengan sendiri tidak akan menghasilkan secara maksimal. Sedangkan kalau dikerjakan bersama-sama, hal sekecil apapun akan menjadi lebih besar dan lebih kuat, hebat dan besar. Oke, terima kasih. Dari video tadi kalau kita tonton itu kita harus memulai dari diri kita untuk memulai perubahan. Apabila kita si anak tersebut tidak memulai duluan untuk memindahkan, maka maupun nanti sampai kapanpun itu tidak akan berjalan. Seperti itu aja. Makanya anak tersebut mengajak masyarakat untuk memindahkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Tapi itu Pak Wan.
Oke, baik Bapak Ibu ya, terkait video yang kita lihat tadi, jika dikaitkan dengan visi ya, untuk mewujudkan visi itu kan sangat berat dari kata ya. Visi itu tidak dapat terwujud kalau kita cuma jalan sendiri-sendiri. Nah, kita harus saling berkolaborasi bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut selain kolaborasi, kita harus melakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu dari mana? Ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan melihat siapa kita, jangan melihat seberapa kuat kita. Ya, contohnya anak kecil tadi, ya. Seorang anak kecil tadi berusaha untuk menyingkirkan pohon yang begitu besar. Nah, besarnya pohon itu kita ibaratkan tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan visi. Nah, anak kecil tadi menghadapi tantangan seperti itu, kalau kita bayangkan kan nggak kuat, ya kan, nggak mungkin tergerak. Tetapi dari prakarsa perubahan dari dalam dirinya itu, ya, itu akan sangat berarti dan bisa menginspirasi orang lain dibandingkan hanya dengan orang lain yang dewasa tadi yang cuma ada duduk di mobil, cuma ngobrol, cuma tiduran, cuma melihat menyepelekan anak kecil, bahkan ada polisi dan tadi yang saling ribut. Nah, gimana caranya untuk memindahkan batang kayu yang rubuh tadi. Selanjutnya juga ada yang sibuk telepon. Nah, ya, itu kita ibaratkan sebagai diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita di sekolah cuma menginginkan perubahan, cuma diobrolin oh aku pengen ini pengen gitu, cuma diobrolin saja, tidak ada tindakan apapun. Nah, itu akan percuma. Kita awali dari diri kita untuk mengawali perubahan tersebut yang diharapkan nanti perubahan atau prakarsa perubahan dari diri kita itu walaupun sekecil apapun, ya, itu akan nantinya menginspirasi orang lain untuk, ya, bersama-sama mewujudkan visi sekolah tadi. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya simpulkan. Jadi dari visi sekolah kita tadi, kita sama-sama berharap mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, cerdas dan terampil. Nah, jadi itu tadi visi sekolah kita yang sama-sama kita sepakati, tidak ada perubahan. Jadi berakhlak mulia, cerdas, kreatif, terampil dan mandiri. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut kita harus mulai dari diri sendiri, melakukan prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu apa saja? Ya, kita membuat pembelajaran itu menyenangkan, mengembangkan minat bakat anaknya, terus memahami karakter siswanya, terus berinovasi dan kreatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu adalah cara kita untuk memulai prakarsa perubahan tersebut. Setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus sama-sama saling berkolaborasi, baik dengan guru, kepala sekolah, dengan siswa ini sendiri, dan orang tua, untuk sama-sama mewujudkan visi. Sehingga visi atau harapan-harapan atau impian yang kita impikan tadi bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi hari ini. Jadi mulai dari sini kita tanamkan dalam diri kita untuk berubah ke depan. Ya, jadi jangan hanya anak itu disuruh nyatet halaman ini, nyatet halaman itu. Nah, kalau bisa jangan. Boleh seperti itu, suruh nyatet halaman ini, suruh nyatet halaman itu. Kita kreatifkan pembelajarannya dengan apa? Dengan anak itu suruh tampil ke depan, mendiskusikan atau memaparkan apa yang mereka dapat. Kita kolaborasikan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk lebih semangat kita akhiri pertemuan ini dengan tepuk semangat. Semangat baru. Tepuk semangat baru boleh. Bapak Ibu sekalian boleh berdiri. Kakinya kita.
kita lakukan perubahan itu di kelas kita. Oke, Bapak Ibu, tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana? Oke, siapa kita? 1 dan 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bukan. Untuk mengadakan